Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, serta selamat malam para pecinta bacotan update. Kali ini seperti yang kalian lihat di layar, admin akan membacakan artikel tentang berita terkini terkait dengan jawaban alternatif penyelesaian tenaga honorer. Nah, di sini kerja kontrak termasuk. Mari kita cek ya teman-teman. Seperti yang dilansir dari unews.id, pada kabar terbarunya Ketua BKN Bima Haria Wibisana mengunggah informasi terkait 5 alternatif penyelesaian masalah tenaga honorer di Indonesia. Karena sebelumnya sangat ramai persoalan terkait penghapusan tenaga honorer yang tidak boleh lagi bekerja di instansi pusat maupun daerah, di mana batas waktu penghapusan tenaga honorer tersebut berada pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana yang telah tertera dalam undang-undang sejak tahun 2018, sehingga hal tersebut banyak menuai pro kontra dari banyak pihak, terutama para jajaran kepala daerah itu sendiri. Sehingga sampai sekarang ini masih menjadi pertanyaan besar, akankah tenaga honorer akan dihapuskan atau tidak. Untuk itu seberapa opsi dan usulan terkait nasib honorer ke depannya mulai diperbincangkan oleh pemerintah. Karena nasib honorer sangat digantungkan pada penantian keputusan ini, apalagi jika honorer tersebut sudah mengabdi sejak lama di instansi pemerintah. Adapun terkait jawaban alternatif penyelesaian tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan Indonesia diunggah oleh Ketua BKN Bima Haria Wibisana, di mana alternatif tersebut diunggah melalui laman Instagram pribadinya @wibisanabima pada hari Senin 6 Februari 2023. Jawaban chat GPT untuk masalah tenaga honorer. Tulis caption tersebut dikutip oleh unews.id pada Kamis 9 Februari 2023. Dalam unggahan tersebut juga terlihat pertanyaan apa alternatif penyelesaian tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan Indonesia. Sehingga terlihat jawaban yang diperoleh dari kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence dalam kurung chat GPT tersebut, di mana dalam postingan tersebut terdapat jawaban 5 alternatif persoalan tenaga honorer yang diunggah oleh Ketua BKN. Nah, apa saja? Ya, kita simak lagi ya teman-teman. Di sini ada 5 alternatif penyelesaian tenaga honorer yang bekerja di pemerintah Indonesia dari jawaban sistem chat GPT. Apa saja? Yang pertama, konversi yang termasuk pegawai tetap melalui tes kompetensi dan juga mekanisme seleksi. Yang kedua, pengembangan sistem kontrak kerja dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Yang ketiga, penggunaan program-program pemerintah seperti BLT atau bantuan langsung tunai dan juga program-program magang. Yang keempat, penyediaan lapangan kerja melalui program pemerintah dan swasta yang juga berkaitan dengan pembangunan lingkungan dan ekonomi. Yang kelima, penyederhanaan prosedur rekrutmen dan pengembangan sistem informasi guna mempermudah proses perekrutan tenaga honorer. Nah, itulah jawaban terkait dari sistem ChatGPT tentang 5 alternatif persoalan tenaga honorer yang sampai saat ini belum selesai. Di sisi lain, persoalan alternatif lainnya sedang diperbincangkan oleh Menpan RB, di mana ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu seperti adalah mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN. Ya, kalau kita lihat ini tidaklah mudah teman-teman, karena mengangkat semua tenaga honorer akan membutuhkan biaya yang terlalu besar. Yang kedua, menghapus semua tenaga honorer. Ini yang telah direncanakan
merencanakan alternatif kedua menghapus semua tenaga honorer. Admin rasa juga tidak mungkin ya teman-teman. Jika terjadi penghapusan semua tenaga honorer, akan terjadi ketimpangan tenaga pemerintah baik itu di kota maupun di daerah, akan terjadi ya teman-teman. Jadi yang ketiga, mengangkat tenaga honorer sesuai dengan seleksi dan skala prioritas saja. Nah, ini bisa saja terjadi karena di sini kita lihat mengangkat tenaga honorer sesuai dengan seleksi dan skala prioritas. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman. Kami menyatakan bahwa proses ini harus diakselerasi. Jadi kita optimistis tentang Bima Arya dalam laman menpan.go.id, sehingga dapat dipahami bahwa dari adanya solusi yang ditawarkan, maka nantinya akan diambil satu opsi terbaik. Nah, dari yang tiga ini akan mengerucut kepada satu opsi saja ya teman-teman. Di mana opsi tersebut akan menguntungkan dua belah pihak dan tentunya tidak akan merugikan tenaga honorer. Nah, di sini tenaga honorer jangan ragu dan jangan risau. Mudah-mudahan pemerintah melakukan yang terbaik buat kita semua, termasuk admin yang juga masih honorer ya teman-teman. Intinya di tahun 2023 ini akan jadi puncak jawaban terkait nasib tenaga honorer untuk kedepannya ya teman-teman. Semoga segera ditemui titik terang, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.